Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai etika pemerintahan. Kali ini saya akan menghantarkan kajian ini melalui bab 5 mengenai etika pemerintahan, tinjauan atau perspektif dari dalam. Apa maksud dari impose from within? Kita akan kaji nanti. Materi ini terdiri atas 3 subbab. Yang pertama adalah etika pelayanan publik, 1 kasus. Yang kedua, etika pemerintahan mengenai aparatur sipil negara dan pendekatan psikologi humanistik di dalam etika pemerintahan. Kita mulai yang pertama. Pengertian impulse from within. Bagian dari pertama tentang etika pelayanan publik dengan contoh nanti studi kasus. Menurut Merriam-Webster, ya, ini kamus yang paling tua, satu dari sekian kamus yang paling tua di dunia, mengartikan impulse atau imposing itu adalah memaksakan. Thesaurusnya mengatakan memaksakan dari, atau memberangkatkan dari, atau berangkat dari, atau mendorong dari. Nah, jika dilanjutkan kalimatnya impulse from within, itu artinya memaksakan dari dalam diri, mendesakkan dari dalam diri, memberangkatkan dari dalam diri, atau berangkat dari dalam diri, dan mendorong dari dalam diri, yang seluruhnya itu mengartikan bahwa etika pemerintahan bisa berangkat dari dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang maksudnya adalah dalam jiwa seseorang, dari nurani terdalam dari orang, dari sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang. Saudara-saudara, ini juga kaitannya dengan filsafat yang sangat terkenal yang digagas oleh Jeremy Bentham mengenai the principles of utility, ya. Jadi prinsip-prinsip utilitas. Filsafat ini dikembangkan oleh Bentham, ya, dia hidup antara 1748 sampai dengan 1832. Antara lain dalam beberapa petikannya mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar itu adalah berdasarkan jumlah orang yang terimpact atau terdampak dari apa yang dirasakannya. Kebahagiaan terbesar itu berdasarkan efek yang jika dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. The greatest happiness of the greatest numbers. Ya. Kemudian berikutnya, menciptakan kebahagiaan sosial itu selalu berangkat dari kebahagiaan individu. Dan kualitas setiap individu menentukan, sudah barang pasti ya, kebahagiaan sosial. Nah, sumber paling utama untuk menciptakan perbaikan sosial itu selalu berangkat dari dalam diri tiap individu. Dorongan paling utama adalah dari kualitas tiap individu, yang kemudian serta-merta kita sebut sebagai impulse from within. Nah, ini sebagai pengantar dari satu studi kasus yang akan saya sampaikan. Nah, saudara-saudara, jika saudara memiliki waktu, kesempatan, coba tengok penyanyi kita, penyanyi legendaris kita, Iwan Fals, ya, nama aslinya adalah Virgianto Listiawan atau Iwan Fals itu, ada satu lagu yang sangat mengesankan untuk dan bagaimana kita mengetahui profil pelayanan publik di sebuah rumah sakit. Gambaran yang mungkin saja masih relevan dan tampaknya demikian karena lagu ini, lirik dan lagu ini diciptakan pada tahun 1980-an, ya, atau 1981 tepatnya, mengenai potret pelayanan di sebuah rumah sakit.
Nah, selengkapnya Anda bisa cari di Google atau di YouTube bagaimana lirik itu, dan memang ini sangat populer pada tahun 1980-an, di mana juga saya masih ya madrasah gitu ya, setingkat SD, yang ini sebenarnya berisi tentang kritik mengenai kritik sosial ya, sebagaimana karakter lagu-lagu Iwan Fals yang ingin mencoba untuk mengangkat bagaimana kehidupan rakyat biasa yang mengalami masa-masa di dalam perlakuan pelayanan. Nah, selengkapnya liriknya adalah ini dia, deru ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya Kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan. Dan para medis berdatangan kerja cepat, lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi, ini mungkin terbiasa, itu yang terjadi. Ya. Tak lama berselang, sopir Hericak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang, mau menanyakan, dia menanyakan data si korban, dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan Bapak tunggu di muka. Hai modaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Oke lah ya, hai modaraku, jerit si pasien merasa diremehkan. Nah, dari lirik lagu itu saya menawarkan kepada saudara untuk menjawab pertanyaan reflektif ini. Tapi sekali lagi silakan disimak lagu aslinya, karena satu keharusan tentang hak cipta, maka lagu ini tidak bisa saya perdengarkan secara langsung. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah pertama dari lirik di sebelah ini, apa yang dapat kita tangkap dari lirik lagu ini, gitu ya? Bagaimana isinya sih sebenarnya? Bagaimana itu pokok pikiran dari lirik lagu ini atau ya lagu ini sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan pelayanan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, sedangkan lagu tersebut sudah di-launch ya, sudah diciptakan sejak tahun 1981 ya. Kalau ini adalah tahun 1920, maka ini sudah 39 tahun yang lalu. Gambaran mengenai satu sudut, gambaran mengenai pelayanan rumah sakit. Ya, apakah masih sama dengan gambaran tahun 81, ataukah lebih buruk, atau lebih baik, atau malah sudah tidak ada? Karena hal ini penting untuk menggambarkan, memotret berikutnya tentang perkembangan pelayanan publik tadi itu. Lalu, bagaimana kita mengkaji fenomena tersebut dari sisi etika atau etis tentang pelayanan publik itu? Nah, kita coba menganalisis isi lirik lagu ini. Kontrasnya potret perlakuan antara orang yang digambarkan sebagai orang kaya dan bergelimang perhiasan, dan orang yang digambarkan berkain sarung dan tidak membawa uang. Gitu ya. Jadi kontras perlakuan antara orang yang digambarkan kaya, ya karena bergelimang perhiasan, ya sebagai orang kaya, dan tentu saja karena gambarannya adalah bergelimang perhiasan, ini orang kaya, dengan mereka yang diperbedakan dengan yang berkain sarung dan tidak membawa uang, atau mungkin juga tidak punya uang. Ya, sehingga sangat kontras. Sekarang kita tengok dari perbedaan tindakan.
Ya, kalau yang pertama, perbedaan tindakan medis dalam kaitan tadi adalah pertama, tindakan medis. Tindakan medisnya kepada pasien pertama ditangani begitu cepat, langsung dibawa ke ruang periksa, gitu ya. Langsung dibawa ke ruang periksa. Kenapa langsung dibawa ke ruang periksa? Apakah karena yakin bahwa dia juga akan bisa membayar uang ya dengan uangnya, sedangkan pasien kedua diminta menunggu terlebih dahulu, alias tidak langsung diperiksa ke ruang periksa gitu. Sebenarnya ada apa? Nah, inilah yang boleh kita sebut sebagai perbedaan dalam tindakan medis. Akan berbeda misalnya kalau kedua-duanya sama-sama dibawa ke ruang periksa tanpa babi bu ya. Kalau sama berarti tindakannya tidak ada yang berbeda. Tapi dalam kisah ini perbedaan itu kentara, sungguh kentara. Lalu kepada pasien pertama tidak ditanyakan apa membawa uang. Apakah yakin bahwa nyonya gemuk yang bergelimang perhiasan tadi itu yakin dia sudah pasti membawa uang? Ya. Apakah karena tampangnya begitu ya, lalu yakin bahwa dia membawa uang juga, sedangkan yakin bahwa pasien yang kedua perlu ditanyakan data korban, tidak langsung diperiksa ke ruang periksa tadi, tapi masih juga ditanyakan data korban. Apa relevansi dalam situasi di mana mengharuskan adanya kecepatan dalam tindakan, masih ditanyakan juga datanya korban. Ini kan perbedaan dalam perlakuan medis, dalam tindakan medis. Itu. Yang kedua perbedaan adanya perlakuan yang berbeda dalam kaitan dengan pertimbangan kemendesakan. Ya. Mendesak adalah penting dan cepat gitu ya. Mendesak, urgen. Di situ urgensinya. Kenapa berbeda? Mendesak, urgen adalah mendesak dan penting gitu ya. Nasib korban. Kepada pasien pertama yang hanya pingsan oleh akibat mendengar kabar bahwa anaknya kecelakaan, jelas menunjukkan bahwa hanya gara-gara ya anaknya ya belum tentu juga bahwa anaknya kecelakaan, atau bolehlah jika kita yakini anaknya memang kecelakaan, apakah memang tidak sama juga untuk mereka yang sudahlah badannya melepuh, sudah mengadu-adu dalam lirik tadi itu, tapi juga tidak ada pertimbangan tertentu yang harus segera diputuskan oleh medis dalam kaitan dengan nasib korban karena terbakar begitu, melepuh, meledak. Ya kan? Ini juga menunjukkan bahwa penyakit bagi mereka yang kaya itu biasanya hal-hal yang segmentatif ya, sedangkan bagi yang miskin itu urusan-urusan yang sangat mendasar ya, sangat material, ialah meledaknya usaha ya. Ini juga menunjukkan tentang potret yang kontras dari sisi kepemilikan. Maka ada kelompok yang ini kan menunjukkan adanya kelompok the have, ya, kelompok the have gitu, dengan kelompok yang the have not, ya, istilah populer pada masa-masa tahun 70, 80 gitu. Untuk orang yang miskin dan orang yang kaya berbeda dalam potretnya. Nah, itu yang digambarkan dalam lirik lagu ini, dan merasa bahwa ini semua akibat perbedaan di dalam cara melihat, memperlakukan keadaan. Dan seluruhnya ini berbanding terbalik di antara dua perlakuan tadi. Yang kedua, bagian yang kedua poin ya,
alasan kemendesakan tadi bahwa kepada pasien pertama menyangkut sesuatu yang boleh jadi secara medis dapat ditangani melalui cara lain. Ya orang namanya pingsan, ya bagi orang di kampung dulu itu bisa ditangani dengan misalnya melonggarkan seluruh yang mengikat di dalam dirinya, sabuknya kemudian dilonggarkan, lalu orang mengipas-ngipas supaya segera udara bersirkulasi sehingga O2 bisa cukup terkonsumsi, atau misalnya dioleskan di bagian mulutnya, di bagian hidungnya, itu amonia, ya itu kan keras sekali, itu akan merangsang kemudian untuk siuman, atau paling dalam arti yang lembut dengan misalnya apa dulu PPO gitu ya, PPO itu obat apa, bukan obat minyak angin begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah masih tertunda bisa lah kalau sekedar memang pingsan, tapi bagi mereka yang tubuhnya melepuh, ya, sudah mengaduh badannya melepuh, tapi juga tidak juga kunjung penanganan, tidak langsung dibawa ke ruang periksa ini gitu, tetapi malah masih ditanya juga, ya masih ditanya juga tentang data korban, masih ditanya ini dan itu, padahal akan berbeda kalau ya misalnya diperiksa dulu lah, ya gitu ya. Nah yang ketiga adalah perbedaan perlakuan persyaratan administrasi. Ya, kepada pasien pertama tidak perlu ditanyakan data si korban. Apakah yakin bahwa si korban juga tidak punya, apakah pasien pertama juga tidak perlu ditanyakan data, sedangkan pasien kedua perlu-perlunya untuk menanyakan data si korban dan terkesan mendesak untuk ditanyakan. Begitu pentingnya desakan kepada petugas ya untuk menanyakan soal data. Ini yang sangat kontras dan ini perbedaan perlakuan. Gitu ya. Apakah yakin bahwa tidak perlu untuk diperlakukan hal yang sama? Jangan-jangan apakah ini mewakili dari mindset petugas dalam melayani setiap hari kepada pasiennya? Apakah nuansa ini juga masih terasa? Saya kira saya undang Anda untuk mengkaji lebih jauh dengan pertimbangan-pertimbangan di mana misalnya pasien itu bisalah diperlakukan lebih adil gitu ya, lebih setara, lebih manusiawi supaya tidak ada perbedaan dalam perlakuan, perbedaan dalam tindakan medis, perbedaan pertimbangan karena urgensitas, ya urgensitas adalah kepentingan dan kemendesakan. Yang ketiga adalah perbedaan perlakuan administrasi kepada pasien yang wangi, yang gelangnya itu mungkin juga menutupi seluruh lengan dia sehingga tertutup kulit, atau parfumnya yang sangat gaya Prancis ya, gaya Paris, mungkin dibeli dari Paris sehingga 10 meter sebelum tiba di rumah sakit itu baunya sudah tiba duluan daripada orangnya begitu. Nah, perbedaan perlakuan inilah yang sangat kontras dan apakah ini sekali lagi gambaran dari kualitas atau dari profil pelayanan publik di negeri ini hingga hari ini, padahal ini 39 tahun yang lalu gambaran ini, dan saya rasa saudara-saudara saya undang untuk mengkaji apakah gambaran seperti itu masih juga terjadi di rumah sakit kita. Saya berdoa mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, tapi silakan Anda kaji lebih jauh soal ini karena untuk mengetahui benar mengenai kondisi pelayanan publik kita. Nah, saudara-saudara, dalam perspektif etis ya, kalau tadi menurut perspektif analisis isi, maka postulasi yang akan saya sampaikan adalah diskriminasi. Setiap orang ya dalam pelayanan publik ya itu atas nama hak asasi manusia berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara.
Ya, harus ada equal treatment tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, seringkali disingkat begitu, serta latar belakang status ekonomi. Seseorang yang diperlakukan tidak adil dan tidak setara, unequal treatment, oleh satu lembaga, oleh sebab satu atau lebih dari latar belakang ini tadi, maka ini adalah bentuk dari tindakan tidak etis. Ya, bahkan dengan menunda terpenuhinya hak tersebut, itu juga bagian dari bentuk-bentuk perlakuan tidak adil dan tidak setara. Ada satu kredo yang sangat terkenal bahwa keadilan yang tertunda sama dengan tidak adanya keadilan itu. Justice delayed, justice denied. Gitu. Ini sangat terkenal ya. Itu bentuk dari diskriminasi, ketidakadilan. Jika ketidakadilan itu ditunda, ya keadilan yang ditunda sama saja tidak adanya keadilan itu. Nah, yang kedua, etika deontologis. Etika ini digagas oleh Immanuel Kant yang sudah saya sampaikan pada seminggu yang lalu dalam kuliah ini. Etika yang mempertimbangkan keputusan seseorang berdasarkan perlakuan secara objektif dan atas pertimbangan kondisi objektif seseorang. Jika tadi kondisi pasien yang pertama bisa diperlakukan seperti itu, kenapa juga sih ya? Kalau alasannya kemendesakan, kenapa juga kepada pasien kedua? Kondisi objektif di mana badannya sudah melepuh, sudah dia mengadu-madu, ya, sehingga berteriak-teriak modar aku tadi itu harusnya juga jadi pertimbangan objektif dari para petugas. Dalam dunia medis, seorang pasien memerlukan belas kasihan. Ini dia. Untuk ditolong, tidak lain untuk ditolong. Atas nama hak hidupnya, ia memerlukan pertolongan dan dilarang bagi tenaga medis untuk menolak untuk melakukan pertolongan tersebut. Alasan apapun itu harus ditolong, harus tidak boleh diskriminatif. Ya. Alasan etika deontologis ya berdasarkan pertimbangan objektif, maka tidak boleh menolak ya untuk melakukan pertolongan. Nah, yang ketiga, yang akhir dari perspektif etis ini, ya, maka penting untuk dipahami bahwa yang namanya kasus ini juga berkenaan dengan administrasi yang harus imparsial. Ya, tidak melihat siapapun, harus perlakuan yang sama, netral, bahwa norma etika yang digunakan secara luas di dunia profesi mensyaratkan bahwa seseorang demi memenuhi hak-haknya gitu ya tidak boleh dihalangi oleh faktor-faktor dan latar belakang primordial. Faktor-faktor primordial yang dimaksud adalah ini, termasuk latar belakang status ekonomi tidak boleh jadi pertimbangan untuk melakukan pelayanan. Ya, bagian dari perbedaan-perbedaan sama seperti juga perlakuan berdasarkan syarat, suku, agama, ras, dan antar golongan atau antar daerah. Nah, ini syarat administratif itu juga bagian dari yang tidak boleh menghalang-halangi. Ya, menurut saya lebih baik ya ditolong dulu, perkara nanti bayar atau enggak bayar, ya itu urusan nomor berikutnya. Yang tentu ya tidak mampu, tidak-tidaknya mampu, tetap dia pasti akan usahakan. Tetapi yang penting korban harus ditolong terlebih dahulu. Ya, tidak boleh kemudian akhirnya terlunta-lunta dan merasakan sakit yang luar biasa karena badannya melepuh sampai kemudian berteriak-teriak modar aku. Tadi itu. Nah, saudara, dari perspektif ini saudara bisa lihat lagi mengenai kasus-kasus lain. Misalnya seringkali kita dengar bahwa sebuah institusi di negara yang entah berantah harus menghubungkan, harus meyakinkan, harus menjamin bahwa pemadaman terhadap suatu kompleks ya atau objek itu memerlukan konfirmasi dan jaminan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini hoax ya, tetapi dalam beberapa kali kesempatan yang beredar dengan foto dan lengkap pada masa-masa tertentu di sebuah provinsi, entah di negeri entah berantah tadi
ya pemadam kebakaran yang mau datang itu harus ada jaminan dulu dari pemilik usaha maupun pemilik rumah itu. Jika tidak ya tetap aja dilaksanakan, tetapi ya begitulah cara kerja yang serampangan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia ya, atau terjadi di negeri ini. Nah, gambaran-gambaran semacam itu saya sekali lagi ingin mengundang kepada Anda untuk mengkajinya. Apakah pelayanan publik sebagaimana yang kita kaji ini ya 39 yang tahun lalu, 39 tahun yang lalu dalam gambaran Iwan Fals ini, apakah masih relevan, apakah masih terbukti, apakah lebih baik atau lebih buruk, kendati doa kita tidak ada lagi yang semacam ini. Nah, saudara-saudara, kita akan kaji mengenai etika pemerintahan, terutama dalam status ASN begitu. Nah, ethical governance itu diartikan pada tindakan administrasi, prosedur, kebijakan yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menangani urusan-urusan publik yang secara etis, ya, seperti administrasi publik, perawatan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ini adalah kilas mengenai definisi etika tata kelola pemerintahan. Perlu ditambahkan, perlu diperkuat bahwa dalam konteks administrasi publik, perilaku etis yang baik atau yang dapat diterima sering diidentifikasi sebagai keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan integritas. Ya, dan beberapa bagian mengenai norma-norma maupun pengertian-pengertian yang sejenisnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa subjek dan objek dari pelayanan ini terdiri atas dua pasti. Subjek pelayanan itu aktor gitu ya, aktor dari pelayanan, pegawai pemerintah, ya, pemangku tugas, penyedia layanan, ya, aparat birokrasi, aparat sipil. Contoh kalau di Inggris namanya British Civil Service, ya, BCS di Inggris, dan misalnya juga di Amerika namanya Federal Civil Service, ya, dan Victorian Public Sector itu di negara bagian Victoria di Australia sana. Yang berikutnya adalah Object Service, ya. Mereka adalah pengguna layanan, Public Service Users, ya, pemilik gugatan, claim holders. Anggota masyarakat peminta layanan, yaitu adalah masyarakat pada umumnya, warga negara pada umumnya. Mari kita lihat peran dari pemimpin. Tidak sekedar pemimpin dalam pengertian sosok ya, tapi juga adalah para pejabat di lingkungannya yang sejenis dengan pemimpin atau manajer. Kepemimpinan dalam pemerintahan itu memiliki peran yang menentukan dalam upaya menegakkan integritas. Itu adalah satu dari sekian nilai integritas dalam administrasi. Di mana letak pemimpin dalam menjaga integritas suatu institusi pemerintahan, letaknya adalah pada pemanfaatan otoritas. Ya, pemanfaatan otoritas yang dimiliki atau yang melekat pada dirinya untuk digunakan secara baik. Ini adalah apa yang namanya pemanfaatan secara baik dalam otoritas. Kewenangan yang melekat yang dimilikinya itu adalah good authority. Yang berikutnya bahwa ciri-ciri dari para pemimpin yang mampu menjaga atau menegakkan atas ethical governance adalah pertama bercirikan good authority. Ya, gambaran yang dikembangkan dalam soal ini. Good authority yaitu didasarkan atas 3 prinsip utama yang membawa secara langsung dalam jalan keluar untuk persoalan ini. Ya, artinya bahwa good authority itu mampu pada seorang pemimpin maupun para pelaku pelayanan di dalam birokrasi itu mampu melakukan, menerapkan, mengoperasikan atas kewenangan yang melekat padanya, yang dimilikinya, sehingga mampu menjadi
pelaksanaan otoritas ya dari kekuasaan yang dimilikinya tadi itu dengan baik. Nah, tujuan paling inti dari urusan ini, dari bisnis ini adalah mengubah mereka yang bekerja dari sesuatu yang tidak berbasis pada produktivitas, maka misalnya menjadi lebih baik, lebih produktif. Dari sesuatu yang tidak memenuhi target, menjadi terpenuhnya target-target yang ditetapkan. Yang kedua, para pemimpin dan manajer tidak lain adalah untuk memperlihatkan kepada orang ramai betapa mereka itu punya lembaga, punya unit di dalam pemerintahan itu, ya itu lebih profesional, mengesampingkan urusan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, latar belakang golongan. Yang ketiga adalah bahwa cara membuat keputusan itu melibatkan umum, melibatkan publik melalui keterlibatan pemimpin dengan mereka yang berada pada sektor-sektor yang terkait dengan itu. Ini kelak akan melahirkan konsep mengenai partisipasi publik, karena partisipasi publik ini sudah menjadi keharusan di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena penting untuk menjadi bagian dari keterlibatan pengelolaan pemerintahan. Sebagaimana pekan yang lalu yang saya sampaikan bahwa keterlibatan publik ini sudah jadi ukuran yang sangat jelas mengenai urusan-urusan pengelolaan pemerintahan yang secara garis besar itu akan jadi indikator ya bahwa pengelolaan publik itu harus menyertakan keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik. Penting untuk dipahami bahwa Bank Dunia misalnya sebagai penggagas dari beberapa ketentuan mengenai good governance itu mengharuskan adanya partisipasi publik ya dalam 3 rangkaian yang penting ini. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan juga mengenai bahasan berikutnya. Di dalam good authority itu juga dikenal adanya prinsip build a culture hiring. Ya, maksudnya apa? Budaya mendengarkan. Ya, budaya mendengarkan ini punya relevansi tinggi karena perilaku atau tabiat sebagian dari para birokrat ya atau para pengelola pemerintahan itu seringkali lebih banyak ingin didengarkan, itu sama juga ingin dilayani daripada mendengarkan atau melayani. Membuat nilai tugas-tugas kedinasan itu jadi lebih baik ya. Maka kata kuncinya adalah mendengarkan. Tidak gampang itu ya, mendengarkan itu, seni mendengarkan itu tidak gampang karena tabiatnya orang lebih mau untuk didengarkan. Ya, seni budaya mendengarkan ini jarang, bahkan bagi sebagian orang tidak atau enggan untuk mendengarkan, kecuali hanya ingin didengarkan. Konteks budaya mendengarkan ini jadi kunci dari para pemimpin karena sebenarnya kalau kita mendengarkan ada nilai tambah yang sangat penting dan besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Ya, mendengarkan itu sama saja dengan kesediaan diri untuk dikritik. Kecenderungan para pejabat tidak mau dikritik. Dan dalam suatu kesempatan yang sangat penting, saya seringkali mendengar bahwa alergi itu pejabat itu untuk didengarkan, maunya mereka didengarkan, tidak mau mendengarkan. Entah sebagian itu sebagian kecil atau sebagian besar, silakan saudara-saudara bisa mengamati sendiri. Saya pernah terlibat dalam urusan birokrasi lebih dari 10 tahun ya. Sewaktu masih aktif di lembaga penyelenggara pemilu bahkan 15 tahun. Berurusan dengan dunia birokrasi, memang kecenderungan itu ada. Tetapi tentu tidak semuanya. Hanya demikian yang seringkali tampak di mata publik. Dengan banyak mendengarkan, sesungguhnya ya, para pejabat itu sedang menerima masukan.
Dengan banyak mendengar pada dasarnya menunjukkan kepedulian orang untuk kepedulian untuk orang yang ditangani, orang yang dirawat. Ini memang aspek yang sangat penting di dalam pelayanan kesehatan ya. Kepedulian untuk ditangani itu jadi semakin mudah. Kalau Anda tidak mendengarkan pasien, bagaimana mungkin Anda bisa mendiagnosis penyakit maupun perkembangan kesehatannya? Gitu. Nah, perlu ditambahkan dengan budaya mendengarkan oleh atasan kepada bawahan dan sebaliknya, itu juga dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum dan bukan keuntungan pribadi. Mempromosikan kesejahteraan publik dan bukan keuntungan pribadi. Ujung dari semua adalah dalam budaya mendengarkan itu kita bisa meningkatkan capaian-capaian yang pada pokoknya untuk mencapai kesejahteraan umum. Nah, pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien dengan mendengarkan itu, ya, itu menstimuli, ya, mensimulasikan mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Itu sama dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien ya, dalam memanfaatkan atas itu, dan saat bersamaan kemudian menimbulkan, mengarahkan pada produktivitas, ya, yang paling tidak diukur dari efektif dan efisien, sebagaimana good governance itu menggariskan tentang prinsip-prinsipnya. Mendengarkan itu sekaligus juga bagian dari ya, komitmen mengenai transparansi. Dia sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kemudian transparansi itu bekerja. Karena kesediaan para pemimpin untuk mendengarkan itu sama saja dengan kesediaan untuk perbaikan. Kritik yang dilontarkan oleh masyarakat kepada institusi atau unit atau lembaga pemerintahan pada umumnya atau organisasi publik pada umumnya itu sama saja menegaskan mengenai terjawantahkannya piagam warga negara, kode etik dan kode etik yang didasarkan pada etika sebagai alat lembaga pemerintah untuk memastikan mengenai transparansi. Kesediaan untuk mendengarkan itu sama saja kesediaan untuk sungguh memperbaiki kualitas pelayanan. Begitu kira-kira yang bisa diterjemahkan lebih lanjut, dan pada akhirnya kuncinya adalah satu di antaranya adalah mendengarkan. Nah, saudara-saudara, penting juga untuk dinyatakan bahwa dengan ya mendengarkan itu tata kelola pemerintahan itu bisa lebih sustainable, ya, bisa dalam rangka sustainability, keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Nah, seorang administrator dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh lembaga melalui cara yang tidak etis dapat menjadi presiden buruk. Itu artinya bahwa jika tidak ada keinginan untuk mendengarkan, tidak juga untuk menerima kritik, itu sebenarnya presiden buruk. Ya, presiden buruk itu adalah kejadian-kejadian yang mempola. Yaitu sebenarnya sama aja tidak etis, tindakan tidak etis. Dengan demikian, ia juga dapat merusak kepentingan jangka panjang, ya, tentang dan mengurangi kredibilitas, atau bahkan bisa merusak dalam tindak korupsi, karena semua orang tidak bersedia untuk tidak bersedia untuk menerima kritiknya. Jelas lembaga yang tertutup itu biang dari masalah. Partisipasi juga bagian yang sangat penting karena etika dalam pemerintahan diperlukan untuk masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang sejahtera tadi itu aparatur sipil negaranya harus bekerja untuk berkontribusi dalam membuat masyarakat yang lebih baik, ya, sehingga dimungkinkan adanya kebebasan. Kebebasan hanya dimungkinkan ketika kemudian partisipasi dimungkinkan ketika masyarakat diberi ruang-ruang kebebasannya, ya, untuk didengarkan, dimungkinkan untuk mencapai kesetaraannya, dan persaudaraan bahkan bisa tercipta dari soal ini, dan keadilan sudah barang pasti akan tercapai dalam melalui masyarakatnya, pendidikannya, keluarganya, teman sebaya, kolegalitasnya, dan seterusnya. Itu semua karena memang
budaya mendengarkan, sehingga partisipasi maupun keberlanjutan dalam jangka panjang terutama masa depan pemerintahan itu bisa dimungkinkan oleh karena perilaku kualitas unggul dalam seni mendengarkan. Aparatur sipil negara dituntut untuk selalu berpegang pada nilai etika karena dari mereka masa depan negara itu digantungkan. Ya, kekuatan masyarakat, sumber-sumber kemajuan di masyarakat yang paternalis seperti Indonesia misalnya, atau negara miskin pada umumnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin sangat digantungkan pada ini. Kenapa? Karena sebagai state actors mereka itu ya kelompok yang relatif solid, yang relatif terdidik, dan wajar kalau kemudian dirumuskan oleh Hare itu sebagai gantungan masa depan buat negara, suatu negara. Wajar kalau harapan itu digantungkan kepada ASN dan para aparaturnya. Kenapa? Karena mereka kelompok masyarakat yang terdidik, relatif punya well informed ya, dan solid begitu ya, dalam kesatuan padu untuk mengawal terhadap jalannya pembangunan dan dimulai dari atau inherent dengan pelayanan publik. Nah, saudara, kita lanjutkan bahwa tata pemerintahan yang baik itu mempedulikan warga dan kesejahteraan mereka, dan merawat dengan baik masalah-masalah administrasi yang terkait dengan warga negara. Poin penting di sini sebenarnya adalah kepedulian, karena ini adalah bagian dari etika kepedulian, ya, mempedulikan warga. Nah, dalam hal ini ada standar perilaku etis jajaran pemerintahan untuk bisa peduli dari dirinya sendiri. Yang pertama adalah standar etika minimum, dan yang kedua adalah standar etika maksimum. Kita lihat dulu yang kedua. Standar etika maksimum ini memuat nilai atau prinsip dasar yang paling maksimal, yang paling jauh, yang paling ideal, yang paling puncak, ya, puncak, maksimal, dan ini dia yang penting, paling dianjurkan kepada ASN atau pejabat birokrat. Inilah yang disebut sebagai promotion. Ya, tindakan-tindakan yang mempromosikan puncak dari semua yang ideal. Berikutnya bahwa standar etika maksimum juga memuat butir-butir dari nilai-nilai dan atau prinsip-prinsip anjuran. Anjuran. Ya, artinya adalah prinsip anjuran nurani yang mendalam dan memiliki konsekuensi tertinggi dalam keyakinan seseorang, ya, dalam rangka keilahian, jika seseorang itu melakukan anjuran ini. Jadi poin penting dalam kedua ini adalah, ini poin besar, jika seseorang ASN, pemimpin birokrasi, itu melakukan atau memedomani terhadap nilai anjuran ini, maka punya konsekuensi sebagaimana janji Tuhan dalam keyakinan semua agama adalah, ya, akan punya ganjaran yang tinggi setelah kemudian mampu mempromosikan dari apa yang dilakukannya tadi itu. Nah, ketiga, standar maksimal ini juga dan pada akhirnya ya terkait dengan masalah-masalah yang konkret pada diri seseorang. Ya, seseorang yang punya perilaku suri teladan itu inspirasi bagi orang lain di sekitarnya, inspiring,
manusia pembelajar, asketis, askriptif gitu, zuhud, ya asketis, askriptif, zuhud, ya, qanaah, menerima pada keadaan secara dinamis, sabar gitu. Kalau dalam konsep Jawa ada namanya sepi ing pamrih nanging rame ing gawe. Ya, orang bekerja tanpa pamrih bukan berarti tidak mau dengan haknya, tetapi paling kurang dalam hal-hal di mana pekerjaan itu dilakukan, dia akan sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepenuh hati, ya sepenuh hati artinya mengerjakan itu dengan kebertanggungjawaban, ya sepenuh waktu bila perlu, tentu proporsional ya, karena seorang ASN itu juga dan pejabatnya itu juga punya tanggung jawab lain di rumahnya, ya itu juga harus tetap diperhatikan. Responsibilitas, responsivitas, ya kebertanggungjawaban, kedaya tanggapan, dan orientasi pada perbaikan sistemik, ya ini ada yang salah nih, sistemik, dan berdaya guna dan berhasil guna. Ini bentuk terbaik, ya, the best, yang terdiri atas prophetic, dan promotion. Ya, ini yang jadi penekanan dalam aspek ini. Ini adalah standar maksimal, standar yang digambarkan itu maksimal, paling top begitu, paling mentok, paling ideal. Nah, kita lihat di standar minimalnya. Standar minimal ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, prohibition. Prohibition ini memuat nilai dan atau prinsip yang paling minimal. Paling minimal adalah paling tidak boleh dikerjakan. Paling tidak boleh dilakukan. Ya, paling minimal. Itu karena persoalan yang paling mendasar dan paling tidak boleh dilakukan tadi. Ya. Ini namanya prohibition. Ya, prohibition. Yang kedua, ini lawan dari prophetic adalah profanistik. Kalau profanistik ini bersifat hubungan antar manusia, kalau prophetic ini berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam tradisi Islam ada istilah profanistik adalah hablum minan nas. Dalam kaitan dengan hablum minan nas harus diselesaikan ini. Tidak boleh tidak. Sedangkan dalam hubungan dengan hablum minallah, ya, prophetik ini, seseorang dituntut untuk mencapai perilaku yang paling tinggi, yang paling ideal dalam aspek prophetik, ya, kenabian, sifat keilahian. Nah, kalau sedangkan ini sangat profanistik dalam hubungan antar manusia yang harus diselesaikan. Kalau dalam kaitan dengan soal ini ketuhanan, kalau soal ini adalah hubungan antar manusia hablum minan nas yang harus tetap diselesaikan. Dalam kaitan dengan ini, butir-butir dari nilai tentang larangan harus dihindari sejauh mungkin, ya, dan memiliki konsekuensi hukuman, ya, konsekuensi hukum jika seseorang tetap melakukan larangan ini. Kalau ini konsekuensi profetiknya adalah soal ganjaran. Ganjaran itu selalu ada dua. Ganjaran yang bersifat positif itu adalah pahala, sedangkan ganjaran yang bersifat negatif itu namanya dosa atau sanksi. Nah, kalau ini, ya, ganjaran yang bersifat negatif kalau dilakukan oleh para pelaku birokrasi di sebuah negara, ya. Jadi kalau profanistik ini menyangkut berkenaan dengan pelaksanaan etika dalam tata hubungan dengan manusianya, sedangkan kalau profetik ini dengan Tuhannya. Ada dimensi-dimensi keilahian yang bekerja di dalam hati seseorang, dan ini yang ditekankan. Sedangkan dalam kaitan dengan profanistik, hubungan-hubungan antar manusia, dengan atasan, dengan bawahan, dengan kolega, yang setara, yang sebaya, dan seterusnya. Nah, standar minimum dari
standar minimal ini ya paling konkret ialah perilaku-perilaku karena ini dilarang gitu ya, yang paling konkret korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, baik yang menerima maupun yang menyerahkan, arrosi wal murtaziyatulu finnar ya dalam tradisi Islam, atau penyuapan atau bribery of officials ya, itu keras sekali karena ini minimal sekali harus dikeraskan. Adanya pemerasan, meniagakan, memperjualbelikan jabatan dan pengaruh karena jabatan, perlakuan tidak adil dan tidak setara tadi, dan kesewenang-wenangan. Ini adalah bentuk terburuk. Ya, ini lawan dari ini, gitu. Ini lawan dari ini, gitu. Sorry, ini lawan dari ini. Sorry, ini lawan dari ini. Ini lawan dari ini. Ini lawan dari ini. Ini adalah standar minimum versus standar maksimum dalam penerapan tata kelola pemerintahan, wabil khusus dalam kaitan dengan perilaku para pejabat administrasi negara, para aparatur sipil negara. Akan lanjutkan kajian ini dengan mendalami standar dua model ini. Ini dia gambarannya. Ya, saya percepat saja. Anda bisa pelajari secara tersendiri mengenai soal ini, itu karena deskripsinya sudah saya sampaikan secara panjang lebar di slide sebelum ini. Nah, ini dia maksimum itu paling tinggi, ya ini juga paling tinggi, itu ya dalam kaitan dengan standar maksimumnya, di standar minimumnya dua hal ya bersifat ini the best, terbaliknya adalah the worst ya terburuknya. Ini disertai dalam hubungan dengan manusia, diselesaikan dengan manusia. Ini juga kaitannya dengan sifat-sifat profetik, paling tinggi, ya ini paling buruk. Kemudian adanya sikap-sikap yang bersifat promotif, dan seterusnya. Ini semua dijelaskan dalam ada konsep yang detail, ada bentuk-bentuknya. Ini promotion tadi, prophetic, the worst, ya itu bentuknya provision dan profanistik. Silakan saudara kaji lebih lanjut. Mudah-mudahan ini memberi manfaat karena gampang untuk dicerna juga. Nah, saudara-saudara, yang ketiga tentang pendekatan baru yang sekarang juga sedang mengenai pendekatan psikologi humanistik, kaitannya dengan impulse from within tadi. Ini beberapa konsep berbareng dengan penerapan good governance dan good corporate governance, ya, terutama sejak dekade tahun 2000-an, ya, dalam pengelolaan pendekatan psikologis humanistik dalam penerapan etika pemerintahan. Yang pertama adalah sikap-sikap secara penuh, ya, secara mindset mengenai pelayanan. Kita sebut saja a great service-minded attitude, ya. Apa itu pengertiannya? Pada setiap penyedia layanan, visi yang melekat dalam kerja-kerja mereka adalah sepenuhnya melayani kepada kepentingan orang banyak. Pikiran mereka itu diliputi keinginan untuk menjadi pelayan yang baik dan dalam bentuk yang praktis, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak menunjukkan jalan pikiran apa yang disebut sebagai a great service-minded attitudes, ya. Nah, setiap permintaan layanan dari yang diajukan oleh khalayak atau pengguna layanan yang datang ke kantornya minta dilayani dalam kaitan dengan administrasi misalnya, maka senang sekali kalau mereka menerima dan menjalankan sesuai dengan prosedur, dengan standar operating prosedur, bahkan lebih cepat pekerjaan diselesaikan, itu lebih baik, dan dalam pikirannya itu meningkatkan, ya dan itu akan dapat meningkatkan kredibilitas unit atau organisasi di mana penyedia layanan tersebut bekerja. Lebih cepat, lebih baik. Kewajiban yang dikerjakan lebih cepat, itu lebih baik. Ya.
Misalnya nah, standar SOP diputuskan bahwa untuk satu layanan A itu harus berlangsung 10 hari, ya. Tetapi kalau dia bisa kerjakan 5 hari tentu akan meningkatkan produktivitas. Bagi mereka yang dilayani izin usaha, dia bisa langsung bekerja. Dengan bisa langsung bekerja karena sudah dibuka izin, maka dia bisa langsung menyerap tenaga kerja. Itu kan akhirnya ujung-ujungnya akan memberi manfaat kepada orang ramai, pada halayak. Nah, mereka yang disebut sebagai agreed service-minded attitude adalah seseorang yang secara natural sebagaimana selayaknya itu bisa melakukan orientasi pada problem solver, gitu ya, pada usaha-usaha untuk mencapai jalan keluar. Dan cara jalan keluar itu yang tidak kebanyakan dilakukan kebanyakan orang, lalu tapi dia bisa mencari jalan keluar yang lebih tepat. Ya. Dalam terminologi yang lebih baru, misalnya bahwa orang yang dengan tipe ini, ya, dengan sikap attitude seperti ini, itu orang pemimpin, ya, pelayan, ya, pemimpin yang melayani. Ialah mereka yang istilahnya nyata di dalam kehidupan dan tampak nyata sebagai sesuatu yang secara nyata bekerja. Jadi mereka konsep ini terutama yang bagian kiri ini lalu terjemantahkan, dan mereka yang memimpin dalam seluruh tim mengenai pelayanan ini dalam satu pimpinannya begitu, ya, dalam satu unit di dalam organisasi pemerintahan, maka akan berjalan lebih baik, produktif, ya, dan good authority. Nah, yang kedua adalah noblesse obligii, satu sikap mengenai seseorang yang dengan kekayaan, kekuasaan itu tersuguh prestise. Nah, prestise ini itu akan menjadi daya dorong untuk memenuhi panggilan tanggung jawab moral. Ya, jadi orang yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri, orang yang punya kedudukan sosial yang tinggi adalah mereka yang dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestise tadi itu, ya, lalu kemudian bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan perilakunya di dalam masyarakat dia akan lebih baik. Dalam disusun etika, ya, konsep ini digunakan untuk menggambarkan ekonomi moral dari orang yang memiliki hak istimewa yang diimbangi dengan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang tidak memiliki hak istimewa atau yang tidak dapat melakukan tugas tersebut. Jadi perbedaan antara mereka dengan jiwa noblesse obligii akan nampak dalam mereka melakukan sesuatu berdasarkan apa yang statusnya. Di sini ada 3 substansi yang relevan untuk menjelaskan noblesse obligii ini. Makin tinggi status seseorang dalam struktur sosial, makin tinggi pula tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab publik dari orang-orang terkenal dan berkuasa untuk memberikan suri teladan yang baik atau melebihi standar kesusilaan minimal yang dituntut. Yang kedua, nilai terbaik dari seseorang itu dinilai dari kiprahnya dalam memimpin. Tanggung jawab dilihat dari manfaat kepada orang lain. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya? Orang yang bermanfaat adalah orang yang, ya, secara nyata itu dalam setiap kesehariannya selalu membuat orang damai, membuat orang merasa nyaman. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Jika Anda belum mampu memberi manfaat kepada orang lain, sekurang-kurangnya tidak menjadi beban, tidak menjadi recok buat orang lain. Begitu kira-kira. Amanat negara adalah kehormatan. Bagi mereka yang berjiwa noblesse obligii, amanat negara adalah kehormatan negara yang dipercayakan kepadanya. Anak buah yang dipercaya oleh atasannya adalah amanat pimpinan kepadanya. Dan atasan yang dapat dipercaya adalah kehormatan negara yang dipercayakan kepadanya. Jadi kalau Anda seorang ASN, ada tugas-tugas yang dipercayakan oleh atasan kepada Anda, maka itu adalah kehormatan, ya, suatu kehormatan. Saya senang sekali kalau dulu diberi tugas oleh dosen dan saya anggap sebagai kehormatan. Sebagai koordinator kelas, itu juga senang. Karena apa?
orang percaya kepada kita. Orang menaruh kepercayaan kepada kita. Artinya bahwa seluruh konsep mengenai nobis obliqui, baik nomor 1 hingga 3 ini, kalau mereka yang diamanati jadi pejabat, yang punya sosial jiwa, punya status sosial yang tinggi, lalu harus keluar tanggung jawab. Ya, dalam sosiologi bahwa status sosial menuntut adanya peran yang setara, begitu kira-kira. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang ahli marketing yang cukup kesohor di dunia, namanya Karl Popper, itu mengatakan bahwa the satisfaction of society is your highest satisfaction. Prestasi tertinggimu terletak pada kepuasan para pelangganmu. Ya, ini menarik sekali. Artinya bahwa prestasimu di dalam melayani masyarakat itu adalah pada indikatornya adalah kepuasan para pelangganmu, gitu. Nah, jika diibaratkan konsep pertanggungjawaban demokratis yang pernah saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa hubungan antara pengguna layanan dengan penyedia ibaratnya itu adalah antara penanggung jawab dan peminta pertanggungjawaban, maka kepuasan dari yang meminta pertanggungjawaban akan menentukan, dan itu adalah indikator tentang prestasi. Etika menciptakan kepuasan di kalangan administrator serta publik atau klien. Ya, hasil yang dapat juga adalah etika diikuti, ya, memuaskan setiap pemangku kepentingan. Begitu. Nah, prinsip moral dari etika kepuasan di atas dapat dicapai, maka dengan sendirinya menimbulkan dorongan komitmen pribadi, dedikasi, tekad, komitmen melakukan pekerjaan secara efektif, efisien, dan seterusnya. Itu yang ketiga menurut Kopp, ya. Yang keempat, saudara, bahwa dalam konsep pendekatan psikologis humanis dalam pelayanan, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Ya, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Benar juga, ya. Jika Anda ingin baik di mata orang, maka Anda harus baik memperlakukan orang. Prinsip terbaik dalam melayani publik adalah jika Anda ingin diperlakukan yang baik oleh orang lain, maka demikianlah hal yang sama oleh orang lain ingin diperlakukan oleh Anda, gitu. Mendalam sekali ini. Kepedulian administratif memerlukan hubungan yang bersifat empati. Nah, empati ini yang penting karena hubungan yang bersifat psikologis itu sangat menekankan pada empati. Kita melayani kepada orang karena kita sayang, wujud cinta kasih dalam tradisi Kristiani misalnya, yang kemudian kita terapkan untuk melakukan empati, atau kita berlandaskan pada empati, gitu. Kalau tadi itu tukang helica itu kena musibah seperti itu, ada empati seharusnya, dan ini menimbulkan hubungan-hubungan yang bersifat peduli, ya, kepedulian dan bagian dari empati tadi itu ya. Yang berikutnya ini memang penggagasnya adalah Neil Nording yang menggagas mengenai etika pelayanan psikologis. Kepedulian pada orang merupakan fondasi motivasi untuk mencapai keadilan. Karena peduli akan rasa keadilan adalah prasyarat dalam memperbaiki kondisi. Kata-kata Bernas, ya. Tiap warga negara jika berurusan dengan pemerintahan lebih suka terlebih dahulu didengarkan. Ini kunci, ya. Menyegerakan penyelesaian proses yang dikehendaki oleh warga negara yang datang ke kantor Anda misalnya, menghindari keterlambatan, dan secara personal itu merasa lebih dihargai. Itu adalah empati tadi itu. Oke, dan memang itu penting untuk didalami supaya kita di dalam melakukan tugas-tugas sebagai pelayan dari masyarakat bisa lebih baik. Empati as a virtue of civil servant. Ya, di konsep yang kelima dalam etika kepedulian. Etika kepedulian merupakan bentuk sentimentalisme karena peran krusial dan mendasar yang mereka rasakan, terutama empati. Sekali lagi empati. Etika ini menghargai emosi daripada menolaknya.
Saudara jangan silap ya bahwa namanya emosi itu tidak selalu identik dengan marah. Kadang-kadang orang awam mengatakan emosi itu marah. Tidak. Emosi dalam pengertian positif adalah ya bentuk dari sentimentalisme untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin. Dalam sisi yang negatif, emosi adalah yang marah tadi itu. Tapi tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa emosi itu selalu marah. Yang berikutnya bahwa pegawai negeri harus memiliki kapasitas untuk mengembangkan empati, harus empati, ya, harus mengasah empati. Anda bayangkan kalau supir helicak tadi itu adalah saudara Anda, ya, saudara Anda, anak Anda, ibu Anda, orang tua Anda yang besar ya, peranannya dalam hidup Anda. Maka empati dan kepedulian itu harus menjadi diasah, harus menjadi penekanan. Fokus etika kepedulian adalah memperhatikan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mengambil tanggung jawab untuk urusan publik dan melayani warga negara adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh PNS. Gitu ya. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa suatu tindakan itu dapat dinilai sebagai benar atau salah. Dalam filsafat etika kepedulian ini tergantung pada apakah mereka menunjukkan sikap peduli atau tidak peduli atau motivasi dari pihak agen, gitu ya. Agen dalam pengertian ini adalah agen-agen pemerintahan, ya badan-badan pelaksana dari pemerintahan. Fungsi-fungsi agensi. Nah, yang keenam adalah self actualization. Ya, satu konsep yang menekankan derajat tertinggi dari pengaktualisasian seseorang. Ini teori dari Maslow mengenai hierarki kebutuhan yang berangkat dari teori motivasi secara psikologis. Ya. Ada 5 bagian yang nanti kita bisa lihat. Ini yang pertama basic needs, ya, itu terdiri atas kebutuhan fisik. Yang kedua kebutuhan keselamatan, ya, keamanan dan kenyamanan, begitu. Ini adalah basic need. Makan, minum ada di sini, keamanan dan kenyamanan ada di sini. Lalu di level kedua adalah kebutuhan psikologis. Ya, ada di situ belongingness dan love needs, ya. Ini masalah intimacy, hubungan-hubungan yang bersifat intimacy, friendship, relationship, ya, cinta kasih, gitu ada di sini. Ini soal kebutuhan dihargai, menghargai atau harga diri, gitu. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan aktualisasi ini. Ya. Setelah orang terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan psikologisnya, maka biasanya orang akan lari ke kebutuhan aktualisasi. Nah, disitulah sebenarnya nilai tertinggi dari keinginan orang berbuat baik, ya, ingin jadi orang filantropis, ya. Maka para miliuner kelas dunia, Bill Gates, Carnegie, gitu ya, Jack Ma, itu biasanya punya yayasan filantropi yang itu dihibahkan untuk pengembangan sosial. Jika pemikiran Maslow ditarik ke dalam diskursus etika, maka orang pada akhirnya ingin hidupnya lebih banyak bermanfaat buat masyarakatnya, buat lingkungannya. Itu kecenderungan orang. Karakter orang yang telah berada di puncak hierarki kebutuhannya ini ingin mengisi kehidupannya lebih berarti buat masyarakatnya. Apalagi yang mau dicari misalnya. Kekayaan sudah ada, harta sudah berlimpah, anak dan istri sudah bergelimang dengan kebutuhan yang bisa dilakukan. Nah, saatnya kemudian orang ingin lebih berarti bagi orang lain, bagi lingkungannya. Karena apa? Orang-orang ini adalah telah tuntas dengan dirinya sendiri, telah tuntas dengan hidupnya. Mudah-mudahan Anda di suatu waktu akan mencapai arah ke sana, ya. Nah, koruptor adalah mereka yang tidak saja serakah dan dia belum selesai dengan dirinya sendiri, karena kebutuhan fisiologisnya masih lebih menekankan dan bukanlah orang terhormat, ya, karena orang-orang self actualization adalah orang yang terhormat dan pasti tidak bisa jadi suri teladan buat orang lain, itu yang pasti. Nah, yang ketujuh, sifat a guilty society, a sin society,
and a fair society. Apa itu maksudnya? Ini adalah khasana dalam antropologi budaya yang membedakan antara ketiganya ditinjau dalam perspektif budaya. Ya. Kita lihat masyarakat bersalah. Ialah mereka masyarakat yang merasa terciderai atau diliputi perasaan individu-individu yang bersalah atau gagal dalam mempertahankan atau menjaga keberlangsungan norma-normanya. Jenis budaya ini menekankan hati nurani individu. Masyarakat bersalah, berbuat salah itu perasaan bersalahnya tidak keturunan, dihantui oleh rasa bersalah. Orang yang masyarakat yang merasa bersalah ini kemudian menjadi kunci untuk menghindari dari sifat kesalahan, gitu ya. Yang kedua adalah masyarakat malu, masyarakat yang menekankan pada aspek ya kalau berbuat tidak baik itu malu, rasanya malu sekali dan satu masalah besar kalau merasa malu. Masyarakat yang takut untuk berbuat salah, masyarakat yang merasa bahwa dia khawatir akan apa yang dilakukannya itu salah, ya. Ketakutan akibat kontrol ganjaran fisikal, gitu ya. Masyarakat yang takut akan kekhawatiran untuk berbuat salah, bukan sebaliknya. Nah, saudara-saudara, ketiga konsep ini penting karena itu menandakan bangsa-bangsa besar, negara-negara yang maju itu mengenal masyarakat dengan tipe masyarakat yang bersalah. Seperti di Amerika, kalau merasa bersalah itu perasaannya nggak karu-karuan. Pembayar pajak di Amerika itu jelas sekali dianggap sebagai sebuah kesalahan, karena itu artinya banyak menunjukkan mengenai masalah-masalah lain. Kalau maka polisi di Amerika, polisi kriminal dengan polisi pajak di sana lebih disegani. Dan kenapa? Karena malu sekali kalau dianggap tidak mampu membayar pajak. Karena apa? Dianggap dia sebagai manusia gagal. Kalau dianggap manusia gagal, wah itu berat sekali. Itu budaya bersalah. Masyarakat Jepang mengenal budaya rasa malu. Jiwa Bushido, ini bagi Anda yang aktif atau punya kemampuan bela diri karate, yang jenisnya ya, itu Bushido, jiwa Bushido. Budaya rasa malu. Orang Jepang itu hanya anaknya menabrak seseorang yang tersenggol, lalu kebetulan dia adalah Perdana Menteri atau pejabat yang tidak terlalu tinggi-tinggi amat, itu malu. Dan perasaan malu tadi itu untuk mundur, padahal tidak ada hubungan dengan kinerja dia. Bahkan kadar malunya tadi itu sampai dibawa bunuh diri, ya. Adalah kultur malu, budaya malu di Jepang. Bangsa-bangsa yang besar selalu identik dengan disiplin, termasuk dalam perasaan bersalah, perasaan malu jika melakukan tindakan yang tidak etis begitu. Masyarakat dengan tinggi seperti itu selalu masyarakat yang maju. Negara yang tidak disiplin sudah barang pasti tidak ada potongan untuk maju gitu. Orang yang gampang ya tidak menanamkan etika, hukum pun alih-alih etika hukum saja juga dilanggar. Karena tidak cukup hukum sekali lagi karena juga ada etika. Maka ketua MA Amerika yang saya jadikan tagline di banner di awal itu selalu mengatakan bahwa pada masyarakat beradab etika itu bak lautan, bak samudra, sedangkan hukum adalah kapalnya. Etika, karena etika adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Masyarakat yang tinggi beretika menekankan pelestarian kehormatan dan mempertahankan nilai-nilai supaya tidak dipermalukan di depan umum. Supaya tidak dipermalukan di depan umum, maka dia jangan berbuat malu dan berbuat salah begitu. Misalnya dalam pilkada bahwa ya pencalonannya berasal dari sanak kadang gitu ya, kerabat dekat. Itu secara hukum tidak ada masalah. Saya tahu persis ya mengenai hukum-hukum pemilu maupun pilkada. Tetapi dari sisi etika tidak pas lah.
gitu ya. Ya itu tadi menekankan pada aspek-aspek yang bercita rasa, etika. Budaya malu berkaitan dengan disiplin tinggi, karena itu bagian dari masyarakat dengan peradaban maju. Yang merendahkan etika, maka ya tidak ada potongan akan jadi negara maju. Dan seluruhnya harus paling baik dalam konteks etika kepedulian ini dimulai dari para pemimpinnya. Karena sebagaimana Anda tahu bahwa budaya paternalistik itu masyarakat akan diikuti, ya, dan mudah-mudahan itu akan jadi pegangan buat para pemimpin kita. Ya. Saudara-saudara, sampai di sini ini referensi yang saudara dapat runut untuk mendalami yang lebih lanjut. Terima kasih saudara-saudara. Shalom. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.